wabarakatuh. Selamat datang teman-teman YouTube. Oke, di sini saya akan sharing terkait mutasi masuk dan balik nama. Ini lanjutan dari video yang kemarin yang mutasi keluar dari Kediri. Jadi di sini saya sudah melakukan mutasi masuk ke Samsat Jember ya, tepatnya di Kaliwates. Nah, ini. Jadi mutasi masuk sekaligus balik nama. Oke, langsung saja mungkin untuk persyaratannya. Untuk persyaratannya yang pertama adalah KTP pemilik yang baru atau KTP teman-teman, KTP asli ya. Kemudian yang nomor 2 adalah berkas mutasi keluar. Nah, ini berkasnya yang kemarin kita dapat dari Samsat sebelumnya itu teman-teman bawa semuanya. Nah, itu nanti akan diproses. Oke. Untuk yang nomor 3 jangan lupa kendaraannya juga dibawa. Untuk apa? Nanti untuk kebutuhan fisik. Oke, untuk prosesnya ini ada beberapa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah fotokopi. Nanti berkasnya kita fotokopi, teman-teman. Yang kedua adalah cek fisik. Kemudian kita menuju loket BPKB. Kemudian kita melakukan pembayaran pajak dan STNK. Kemudian penyerahan STNK dan plat kosong. Yang nomor 6 adalah ambil stiker parkir gratis. Nah, ini opsional ya, bisa teman-teman ambil, bisa enggak. Kemudian setelah itu kita menunggu 2 bulan. Nah, ini kasus saya harus menunggu 2 bulan sampai BPKB-nya terbit. Oke, itu adalah keseluruhan prosesnya. Kita akan bahas satu persatu. Oke, untuk yang pertama ini adalah dokumen atau berkas mutasi keluar ya. Berkas mutasi keluar yang saya dapat dari Samsat Katang, kurang lebih seperti ini. Dimasukkan ke map khusus, mapnya Samsat seperti ini, dan di dalamnya ada banyak dokumen cukup tebal ya, seperti BPKB, STNK, kemudian surat keterangan pindah kepemilikan dan lain-lain, itu ada di dalam semua. Nah, ini kita bawa semua ya, kita bawa ke Samsat tujuan. Setelah itu kita langsung menuju ke loket fotokopi, ke ruangan fotokopi. Nanti kita serahkan, kita sampaikan kalau kita mau mutasi masuk. Nah, itu nanti akan difotokopi oleh petugas dan nanti kita akan diberikan map baru ya. Jadi map yang sebelumnya itu kan ada stempel-stempel dan coretan-coretan, itu nanti nggak dipakai. Nanti kita akan diberikan map baru ya, map yang bersih masih. Nah, dan biasanya juga kita akan diminta KTP kita. KTP kita nanti akan difotokopi oleh petugas dan juga KTP aslinya itu nanti akan dimasukkan ke mapnya, nanti dimasukkan ke plastik, itu nanti plastiknya di staples di dalam map. Oke, itu saja untuk fotokopi. Ini memakan biaya mungkin sekitar, kalau kas saya itu kemarin 25.000. Setelah kita fotokopi nanti menuju ke loket cek fisik. Nah, ini bukanya sekitar jam 8 ya, seperti pada umumnya kantor-kantor itu jam 8 Senin sampai Sabtu buka. Nanti teman-teman antri di cek fisik, menunggu panggilan. Setelah nanti dipanggil, nanti teman-teman akan diberikan berkasnya itu lagi. Jadi mapnya itu dikembalikan ke teman-teman ditambah dengan berkas cek fisik. Nah, nanti akan ada berkas cek fisik kuning kosong gitu. Nah, teman-teman nanti akan diarahkan untuk melakukan cek fisik untuk penggosokan nomor rangka dan nomor mesin. Setelah itu nanti teman-teman langsung menuju ke parkiran. Nah, ke parkiran teman-teman nanti cari bapak-bapak yang bertugas, biasanya lalu lalang di parkiran. Teman-teman minta tolong untuk menggosok nomor rangka dan nomor mesin. Oke. Nah, ini oleh petugas diinstruksikan kita wajib untuk memfoto kendaraan kita, foto dari depan, dari samping, dari belakang, dan juga foto nomor rangka, nomor mesin, dan saat petugas ini mengecek ya, petugas mengecek kendaraan kita itu juga difoto. Nah, itu nanti fotonya kita cetak di balik lembar cek fisiknya. Nah, jadi itu lembar cek fisik itu kan belakangnya kosong. Nah, itu nanti akan dicetak foto-foto ini. Nah, jangan khawatir nanti nyetaknya di mana, itu di dalam Samsat sudah ada percetakannya. Nanti tinggal teman-teman kirimkan ke WA petugas percetakan, nanti akan dicetaknya oleh mereka. Oke. Itu saja. Kalau misalkan sudah dicek fisik, sudah dicetak, nanti kembali lagi ke loket cek fisik. Nanti berkasnya dimasukkan lagi, menunggu panggilan. Kalau sudah dipanggil, nanti kita akan diberikan lagi berkasnya ke kita.
dan kita bisa langsung menuju ke loket BPKB. Nah itu kalau di Samsat Jember loketnya itu ada di agak depan ya, atau di tengah lah, di tengah. Kalau loket cek fisik itu kan di belakang, di samping parkiran. Kalau loket BPKB itu ada di tengah agak depan itu. Nanti kita masukkan berkas kita ngantri menunggu panggilan. Setelah itu kita diharuskan untuk membayar BPKB-nya. Jadi membayarnya untuk BPKB tidak di depan tapi langsung di loket BPKB. Oke, untuk nominalnya berapa? Kurang lebih seperti ini. Kemarin saya karena roda 4 jadi tarifnya itu sebanyak 375. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan sesuai kendaraan teman-teman tarifnya berapa. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah kita dari loket BPKB, setelah kita membayar, nanti kita menunggu panggilan lagi, akan diproses pembayarannya oleh petugas loket di situ. Nah, setelah kita menunggu nanti akan dipanggil dan berkasnya akan diberikan lagi ke kita. Jadi petugas akan mengambil berkas yang mereka butuhkan sesuai pos masing-masing ya. Nah, setelah diproses kita akan diberikan map lagi. Nanti kita langsung menuju ke loket pembayaran. Nah, loket pembayaran itu ada di depan ya. Nah, ada di depan, nanti kita bawa berkasnya, kita serahkan ke petugas agar diproses. Nanti kita menunggu dipanggil. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan pembayaran pajak dan STNK. Oke, kita akan melakukan pembayaran pajak dan STNK. Nanti kita menunggu panggilan. Kalau sudah dibayar, nanti kita menunggu lagi. Jadi menunggu untuk melakukan pembayaran. Setelah pembayaran kita menunggu lagi untuk dilakukan percetakan STNK dan pajaknya ya. Jadi kita menunggu lagi agar STNK dan pajaknya itu dicetak. Setelah itu kita akan dipanggil untuk diberikan STNK dan pajak, dan juga kita akan diberikan plat kosong. Oke. Jadi di sini kita akan dapat 3 item ya. Yang pertama STNK, kemudian lembar pajak itu tadi, sama yang terakhir plat kosong. Nah, untuk plat kosong ini itu teman-teman bisa cetak di dalam Samsat. Jadi di dalam Samsat itu ada percetakannya. Itu teman-teman tinggal menyerahkan STNK dan plat nomornya, STNK-nya aja ya. Nah, itu nanti akan dicetak oleh petugas. Atau kalau teman-teman mau mencetak sendiri di luar itu juga diperbolehkan. Kemarin saya juga tanya ke petugasnya untuk memastikan apakah boleh kalau dicetak di luar. Petugas menyampaikan boleh, silahkan, asalkan plat nomor, bulan dan tahunnya itu sudah sesuai dengan STNK ya. Nah, itu biasanya kan kalau di Samsat itu emang agak jembret, biasanya kan kurang rapi gitu kan. Nah, mungkin teman-teman pengen nyetak sendiri dengan font yang teman-teman inginkan kayak gitu, nah itu dipersilahkan. Oke, setelah itu kita keluar dari loket pembayaran, kita bawa semua item-item itu tadi. Kita bisa mengambil stiker parkir gratis. Nah, biasanya kan itu di plat nomor itu ada stiker parkir gratis. Nah, itu bisa kita ambil di loketnya. Nah, itu ada ruangannya sendiri. Kalau di Jember itu di pojokan sebelahnya toilet. Itu teman-teman bisa ambil untuk stikernya. Nah, ini opsional ya. Teman-teman bisa ambil, atau kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Itu gratis, teman-teman. Oke, setelah dapat semuanya, dapat STNK, pajak, plat nomor, dan stiker parkir gratis, nanti teman-teman diharuskan menunggu selama 2 bulan. Kalau kasus saya ini selama 2 bulan ya. Jadi petugas BPKB tadi itu menyampaikan ke saya kalau BPKB akan selesai selama 2 bulan. Jadi saya harus menunggu 2 bulan untuk ngambil BPKB-nya. Jadi STNK sudah dapat, pajak sudah dapat, plat nomor sudah dapat, tinggal BPKB-nya. Nah, ini saya diharuskan untuk menunggu selama 2 bulan. Untuk persyaratannya bagaimana untuk mengambil BPKB? Itu kita bawa STNK, kemudian KTP, dan juga orangnya langsung. Nah, jadi ini nggak boleh diwakilkan, jadi orangnya langsung yang harus datang. Begitu yang disampaikan petugas. Oke, itu adalah keseluruhan dari proses mutasi masuk dan balik nama. Kemudian ini adalah rincian biayanya untuk mutasi masuk dan balik nama. Untuk kasus saya, kendaraannya Toyota Kijang Innova 2010.
Untuk yang pertama ada fotokopi itu 25.000, kemudian pengesahan stempel 150.000. Nah, pengesahan stempel itu apa? Nah, ini ada di proses cek fisik sebetulnya. Nah, itu jadi di lembar cek fisik saya, cek fisik yang dapat dari Kediri, itu ada stempel yang kurang. Nah, itu ada stempel yang kurang. Akhirnya dibantu pengesahannya oleh petugas, yaitu saya membayar 150.000. Kemudian cek fisik ini seikhlasnya, itu yang di parkiran, yang dibantu oleh bapak-bapak petugas itu, yang digosok nomor rangka dan mesinnya, itu seikhlasnya saja, itu saya beri 10.000. Kemudian cetak foto yang kendaraan depan, belakang, samping itu tadi, itu 15.000. Kemudian untuk BPKB ini 375.000. Nah, untuk pajak dan STNK-nya itu 3.410.000. Nah, sehingga totalnya adalah 4.985.000. Oke, dan ini kebetulan saya memproses ini pada periode pemutihan. Jadi bisa dibilang harganya agak dapat potongan lah ya, agak murah seperti itu. Kalau harga normal di luar periode pemutihan mungkin bisa jadi lebih mahal. Oke, sekian totalnya, dan saya diharuskan menunggu selama 2 bulan, nanti tinggal ngambil BPKB-nya. Oke, jadi semua prosesnya sudah selesai. Nah, ini memakan waktu nggak sampai setengah hari, bisa dibilang cepat. Mungkin teman-teman nanti bisa meluangkan waktu selama setengah hari untuk memproses mutasi masuk dan balik nama. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusi di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.